Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Oktaviani dari jurusan Teknik Informatika A1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang jawaban-jawaban soal UAS pelajaran Al-Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aditya Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Tentang relevansi agama Islam dengan jurusan Teknik Informatika. Saya sebagai manusia yang dilahirkan sebagai muslim yang beragama Islam sejak lahir, beranggapan bahwa agama Islam adalah pokok landasan bagi manusia untuk menjalani setiap kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bidang apapun kita, dalam jurusan apapun kita, tetap harus mempelajari dasar-dasar agama Islam agar hidup kita teratur. Keterkaitan agama Islam dengan jurusan Teknik Informatika bahwasanya Allah telah menciptakan kita dengan akal dan pikiran sebaik-baiknya, sehingga kita harus memanfaatkan dan mengembangkan akal pikiran itu dengan menciptakan inovasi teknologi dan program-program sehingga menciptakan perkembangan zaman ke arah yang lebih baik dan menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena kita diciptakan agar dapat berguna bagi manusia lain. Kontribusi saya sebagai mahasiswa, saya berharap dapat menyebarkan dan menyiarkan atau mendakwakan agama Islam dengan teknologi-teknologi yang ada, ataupun menciptakan aplikasi-aplikasi yang dapat membuat ketertarikan umat manusia untuk dapat mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam dengan baik. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, tentang asal-usul manusia menurut syariat agama Islam, potensi manusia, hakikat manusia, periodisasi manusia, dan asal-usul manusia menurut sains. Asal-usul manusia menurut syariat agama Islam bahwasanya Allah menciptakan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam yang berasal dari saripati tanah. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu Siti Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan makhluk lainnya dari keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah menjelaskan penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berisi bahwa Allah menciptakan manusia pertama kali dari tanah, lalu Allah menciptakan manusia dari saripati air mani manusia dan menjadikannya segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikannya sebagai daging, dan daging itu diciptakan menjadi sebagai tulang belulang yang dibungkus oleh daging, dan terciptalah makhluk yang dinamakan manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Manusia berasal dari kata al-insan yang menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang sempurna mungkin dan dijadikannya khalifah di muka bumi ini. Jadi hakikatnya manusia adalah untuk menjaga dan melestarikan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini dengan tetap beribadah kepada Allah, karena hakikatnya manusia adalah dari Allah, maka akan kembali lagi kepada Allah. Sehingga kita tetap harus beribadah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, sehingga potensi manusia itu sangat besar dan melebihi batas, bahwa Allah menciptakan akal pikiran, rupa, emosional, segala suatu potensi yang dimiliki oleh manusia harus dikembangkan sehingga menciptakan segala sesuatu yang luar biasa, bahwa manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang sangat luar biasa jika potensi-potensi itu dikembangkan. Periodisasi manusia berawal dari kesaksian manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditiupkan ruh ke dalam kandungan ibunya
9 bulan dalam kandungan, lalu dilahirkan ke dunia ini berupa bayi yang belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa, lalu beranjak pada anak-anak atau balita, lalu kebalik, lalu ke masa remaja, dewasa, terus tua, meninggal. Lalu asal-usul manusia menurut sains, terdapat beberapa pendapat seperti evolusi Darwin, abiogenesis. Menurut sains yang menyatakan bahwa asal-usul manusia berasal dari evolusi alam semesta yang terus beradaptasi terhadap lingkungannya, sehingga terciptalah manusia dengan segala perbedaan dari seluruh penjuru dunia. Jadi menurut sains manusia berasal dari bakteri yang beradaptasi menjadi manusia, nggak sebelumnya makhluk kayak kera, terus karena beradaptasi jadi manusia. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 tentang aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun yang berarti keluarga atau pengikut, sunnah berarti ajaran Nabi Muhammad SAW, wal Jamaah berarti para pengikut yang memiliki kesepakatan yang sama dalam menjalankan syariat agama Islam. Ahli sunnah wal jamaah pertama kali tercipta karena adanya kelompok-kelompok ekstrim yang menjalankan dalil-dalil agama Islam. Jadi awalnya tuh ada pertikaian antara kelompok yang mempercayai satu dalil, dan karena ada pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar 3 Hijri, sehingga saat itu diciptakanlah aswaja yang memiliki 3 tokoh imam. Yang pertama, imam akidahnya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan al-Matsuri. Kalau imam dalam fikih ada 4, yaitu Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Kalau imam tasawuf yaitu adalah Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Nilai-nilai dari aswaja ada tawasud, tasamuh, tawazun, dan ta'adul. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah saya sudah beraswaja? Insya Allah saya sebagai seorang muslim tentu saja mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi saya terus berusaha untuk memperbaiki bahwasannya manusia tidak lepas dari kesempurnaan. Jadi saya masih meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya. Ciri-ciri orang yang beraswaja yang pastinya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan melandasi diri dengan 4 pokok landasan agama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijtima, dan Ijtihad, dan mengimplementasikan nilai-nilai aswaja seperti tawasud, tasamuh, tawazun, dan ta'adul. Lalu pertanyaan yang terakhir tentang kehidupan setelah kematian, perjalanan setelah kematian. Jadi setelah kita ditimpa oleh kiamat sugro, yaitu kematian, kita akan berada di alam kubur atau alam barzah, di mana di alam kubur kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kenikmatan. Sedangkan kalau kita berbuat buruk di dunia, maka di akhirat kita akan mendapatkan siksaan. Lalu datanglah kiamat kubro, yaitu kiamat yang seluruh manusia akan dimatikan
Lalu pada hari itu manusia akan dibangkitkan, itu disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu kita akan digiring ke padang mahsyar, di mana kita akan ditontonkan dengan segala perbuatan-perbuatan kita di alam dunia. Setelah itu kita akan ke yaumul mizan, di mana kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya, lalu dihisab, diperhitungkan. Lalu kita akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim, di mana kalau orang yang dimana amal-amalan kita, kalau kita amalnya baik, kita akan mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam jurang Shiratal Mustaqim. Setelah kita berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan ditempatkan kepada kehidupan yang kekal antara surga dan neraka. Allahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada jawaban-jawaban yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.